A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda. Semoga kita semuanya semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin hari semakin bertambah iman untuk menjalankan secara istiqomah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga kita semuanya diberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, pada hari ini saya akan memberikan tema bahwa kematian itu nikmat dan kematian itu mengerikan. Kematian itu nikmat, seperti halnya kita tidur dalam keadaan tidak bermimpi. Waktu kita capek, waktu kita lelah menjalankan aktivitas ini, lalu kita tidur terlelap dalam keadaan tidak bermimpi. Seperti itulah kematian. Adanya hanya ketenangan, adanya hanya kedamaian, adanya kesenangan, seperti halnya kita ini kemanten baru. Bagi siapa itu yang bisa merasakan bahwa kematian itu nikmat? Kenikmatan itu atau kematian itu bisa dikatakan nikmat buat orang-orang yang mau menerima ajaran hakikat dan makrifat sampai dengan melakukannya secara istiqomah. Orang-orang seperti itu, kekasih-kekasih Allah itu sudah melakukan atau merasakan kenikmatannya kematian. Kok bisa? Padahal masih hidup di dunia. Karena mereka kekasih-kekasih Tuhan itu hanya asik, hanya bercumbu, hanya bercinta, hanya selalu bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kekasih
Yang namanya pujaan hati, tatkala sudah bertemu, apa yang terjadi? Seperti halnya dikatakan bahwa seperti pengantin baru tadi. Sudah tidak memikirkan apapun, yang dipikirkannya hanya asik bercinta, hanya asik bermunajat kepada sang kekasihnya. Sudah tidak mengalami yang namanya kegelisahan hati, sudah tidak mengalami kebingungan, sudah tidak mengalami takut kelaparan, sudah tidak mengalami ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan dunia ini. Karena kekasih itu pasti menyayangi dan mencintai kekasihnya. Itulah kematian yang dikatakan kematian itu nikmat. Sesungguhnya hakikatnya bahwa kekasih-kekasih Allah itu, bahwa kekasih-kekasih Tuhan itu sudah mengalami kematian, sudah merasakan kematian. Bukan kematian jasmani ini, bukan kematian jasad ini, tetapi kematian yang namanya ruh, yang dinamakan jiwa, itu sudah mati alias sudah fana. Artinya mereka hanya mengimani, hanya mempercayai bahwa dirinya itu sudah mati. Dirinya yang awalnya itu segala-galanya, tetapi dengan ajaran hakikat sampai makrifat dan mengerjakannya secara istiqomah, dia hanya merasakan bahwa yang ada hanyalah hidup. Ya, hidup di dirinya maupun di luar dirinya. Makanya mereka kekasih-kekasih Allah itu, mereka kekasih-kekasih Tuhan itu sejatinya di dunia ini sudah mengalami kematian. Makanya mereka bisa merasakan, bisa tahu kenikmatannya kematian. Ya memang betul. Jika kita seorang hamba atau seorang manusia yang mau menerima pelajaran hakikat serta makrifat, tapi melakukannya secara konsisten dan istiqomah. Mereka orang-orang itu, mereka kekasih-kekasih itu sudah tidak mengalami kegelisahan sama sekali, walaupun besok apa yang terjadi. Seolah-olah ibarat kata besok tidak makan pun, sekarang tidak punya uang, itu tidak merasakan kegelisahan. Yang ada hanya merasakan kedamaian. Seperti halnya kita rasakan, walaupun kita tidak punya uang, mungkin perutnya mungkin belum makan, mungkin kita kekurangan, tapi kalau sudah dekat dengan kekasih kita, dengan kekasih yang kita cintai, apalagi kemanten baru, ya seperti itu.
tidak pernah membayangkan yang lain-lain, tidak memikirkan yang lain-lain, yang ada asik bercinta kepada kekasihnya. Itulah kekasih-kekasih Tuhan. Sejatinya mereka sudah mengalami kematian di dunia ini. Walaupun jasadnya masih melakukan aktivitas-aktivitas sepertinya. Seperti itu saudara-saudaraku, bahwasanya dan sejatinya kekasih-kekasih Tuhan itu secara hakikat di dunia ini sudah mengalami kematian hambanya itu. Yang ada, yang dirasakan hanyalah sebuah kedamaian, ketenangan, tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa kegelisahan. Seperti itulah hakikatnya bahwa mati itu nikmat. Karena berhubung kita masih di dunia, masih terikat dengan jasmaniah ini, kita mau nggak mau mengikuti syariatnya. Syariatnya dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk laku kita. Ya waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya bekerja, ya bekerja. Waktunya menjalankan aktivitas apapun, ya kita kerjakan. Karena kita masih di dunia. Tapi tatkala nanti sudah jasad ini, sudah waktunya kita dipanggil Sang Maha Pencipta, ya pasti buru-buru. Namanya kekasih memanggil kekasih, pasti cepat. Apalagi sudah tahu jalannya, apalagi sudah tahu alamatnya. Tidak usah dituntun lagi, karena sudah tidak buta selama di dunia ini. Akhirnya, kalau di dalam bahasa syariat, itulah yang dikatakan melewati Shirathul Mustaqim seperti kilat menyambar set. Seperti itu saudara-saudara. Karena sudah tahu jalannya mana, lewat mana, dan setiap hari kita bertemu. Makanya sudah tidak kaget kalau saat kematian atau jasad ini, atau saatnya ajal datang menjemput, ya sudah tidak kaget. Justru kekasih-kekasih Tuhan itu merindukan kematian yang sesungguhnya. Karena yang namanya kekasih, apa yang diinginkan? Yang diinginkan ya ingin bertemu, segera bertemu. Cuman karena belum waktunya, ya kita tidak boleh mendahului takdir. Itulah hakikatnya bahwa kematian itu nikmat. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Lalu bagaimana kalau dikatakan kematian itu mensengsarakan? Atau kematian itu mengerikan? Mengerikan bagi siapa? Ya, kematian itu datang mengerikan bagi manusia, bagi orang-orang yang tidak mau menerima ajaran dinul haq, menerima ajaran hakikat dan makrifat. Bahkan mereka itu menganggap kita ini ajaran tidak benar, menganggap kerohanian ini tidak benar. Itulah orang-orang yang mengalami kematian mengerikan, di mana mereka masih dibelenggu oleh hawa nafsunya, masih dirantai sama nafsunya, masih mengikuti langkah-langkah setan, masih
mengikuti rayuan-rayuan iblis. Kok bisa? Ya. Karena saat kematian yang mengerikan itu artinya mereka masih banyak mencintai duniawiyah ini. Mereka lupa dengan kematian sesungguhnya. Mereka asik tentang duniawiyah ini, tidak memperhatikan kerohaniannya, tidak mau menerima ajaran hakikat dan makrifat atau ajaran dinul haq, di mana mereka selalu memikirkan jasmani ini, selalu memikirkan jasad ini, selalu memikirkan perut ini. Bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya ini supaya dipanggil orang alim, bagaimana saya ini punya rumah yang megah, bagaimana saya itu punya kekayaan yang tidak habis-habis 7 turunan. Nah, itulah yang mengakibatkan memenjarakan kita, memenjarakan diri sendiri, dan mengikuti langkah-langkah setan. Seolah-olah walaupun mereka sudah punya harta banyak, ibarat kata memiliki emas itu 7 gunung, rumahnya itu di mana-mana, mobilnya itu mungkin ribuan, tapi yang namanya manusia masih mengikuti langkah-langkah setan, ya masih kurang, merasa kurang, padahal dia makan itu hanya 1 piring, seolah-olah dia kelaparan. Nah, itulah yang mengakibatkan kematian yang sesungguhnya akan susah. Dan hal-hal seperti itu pasti akan dihisap. Gimana tidak dihisap? Dia mempermegah duniawiyah, mengakui segala-galanya dia ini yang berkuasa. Walaupun kita manusia, yang dianggapnya di pandangan manusia itu orang alim, dia pakai sorban, muter di kepala nggak lepas-lepas, sarungnya mungkin pakai sarung tumpuk-tumpukan, tidak pernah pulang-pulang ke masjid 24 jam di mata manusia. Tetapi yang namanya hatinya masih kotor, kalau belum dibersihkan dari kesenangan-kesenangan dunia. Kalau di mata manusia mungkin dianggap ini orang alim, orang yang suci. Tetapi sesungguhnya di mata Tuhan itu orang yang masih durhaka, yang masih suka bercinta, yang masih mengikuti langkah-langkah iblis, mengikuti langkah-langkah setan, ya karena hati tadi belum dibersihkan. Kenapa tidak dibersihkan? Ya, biasanya orang-orang seperti itu karena sudah merasa dirinya menganggap alim, ya, dengan ajaran kerohanian seperti ini, dengan ajaran dinul haq, hakikat dan makrifat, mereka menganggap ini adalah sesat. Mereka menganggap ini ajaran yang tidak benar. Nah, itulah hakikat daripada kematian itu mengerikan. Seperti halnya kalau kita dalam keadaan tidur, itu kita mimpi dikejar anjing, kita mimpi dikejar setan. Nah, itu seperti itu.
Begitu pula nanti, kalau pada saat kita nanti jasad ini nanti mati, atau mungkin kita sudah waktunya dipanggil Tuhan, apa yang dialami? Ya lebih sadis daripada ini. Nanti di alam barzah ditempatkan di situ, mereka tersiksa, bahkan disiksa. Maka mereka akan ketemu malaikat munkar dan nakir. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kita semuanya manusia ini mau mengalami seperti itu? Pasti ingin mengalami yang namanya kematiannya yang nikmat, bukan kematian yang sengsara. Sekarang tinggal tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sadar atau tidak? Apakah kita mau mengikuti ajaran dinul haq atau tidak? Ya pilihan ada di kita. Karena hidup ini memilih. Ada beberapa pilihan, kita tinggal milih mana yang diikuti yang benar. Ajaran mana yang benar? Bahwasanya sesungguhnya mulai dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai dengan Nabi Adam, itu semuanya mengajarkan ajaran hakikat dan makrifat. Itu ajaran bagaimana membagusi rohani ini. Tetapi di tengah perjalanan banyak diselewengkan karena dianggap ini salah, dianggap ini tidak benar. Karena mereka kebanyakan menggunakan sifat basariyah atau menggunakan akal ini. Akhirnya tidak nyambung. Akhirnya turun-temurun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ajaran yang tidak benar itu diberikan kepada khalayak umum. Ajaran hakikat dan makrifat hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, dan itu pun sembunyi-sembunyi. Akhirnya mindset seseorang ya banyak yang salah karena tidak pernah dibuka. Sekali dibuka dianggap salah. Ya bagaimana mungkin? Akhirnya mereka yang tahu ya diam. Mereka tidak memberitahu yang benar. Ya berhubung ini sudah akhir zaman, sudah tidak ada waktu lagi, mari kita benahi kerohanian kita, mari kita perbaiki jiwa kita, supaya kita bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebelum kita mati yang sesungguhnya jasad ini. Kenapa tadi judulnya itu bahwa kematian itu nikmat dan kematian itu mengerikan? Ya karena kekasih-kekasih Tuhan itu, karena kekasih-kekasih Allah itu sejatinya, hakikatnya sudah mengalami kematian terlebih dahulu di dunia ini. Mereka kekasih-kekasih Allah itu sudah merasakan kematian yang sesungguhnya. Cuman hanya saja karena berhubung masih di dunia, ya jasmaniah ini harus mengikuti secara syariat. Makanya tahu bahwa kematian itu nikmat. Seperti kita tahu bahwa kemanten itu nikmat. Karena kita setiap hari, setiap detik, setiap waktu selalu bertemu, selalu bercinta, selalu berkasih mesra kepada kekasihnya. Kekasihnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirindukan kekasih-kekasih Tuhan adalah pengen segera ketemu yang sesungguhnya, pengen segera jasad ini ditinggalkan saja, pengennya. Tapi ya gimana lagi? Namanya Tuhan belum menghendaki. Itulah secara hakikatnya bahwa kematian itu nikmat.
Kok bisa mengatakan kematian itu sengsara? Ya kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa jika manusia itu masih bercinta kepada ubud dunia atau duniawiyah ini, belum memperhatikan kerohaniannya, ya pasti. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia sebetulnya uangnya banyak, tapi merasa kurang. Itulah yang membuat sengsara. Hati tidak pernah damai, hati tidak pernah senang, hati merasa kurang, rakus. Nah, jika itu belum dibersihkan di dunia ini, ya nanti setelah di alam barzah, di padang mahsyar, dihidupkan kembali ini jasad. Ya, kalau di dunia seperti hewan kuda, ya nanti separuhnya kuda, separuhnya manusia. Jika saat dunia ini rakus seperti ular, ya separuhnya manusia, separuhnya ular badannya. Nah, seperti itu bisa dibayangkan, bisa dilihat saat kita hidup di dunia. Jangan bilang, wah itu urusan nanti. Urusan nanti itu tergantung urusan sekarang. Apa buah itu dipetik, ya tergantung kita menanamnya saat ini. Gimana kita mau buah yang baik, bagaimana kita mau memetik buah yang segar. Kalau kita menanamnya asal-asalan dan tidak mau perhatikan, ujung-ujungnya apa? Ya tanaman itu dimakan ulat, bahkan mati. Sama seperti itu. Kalau orang manusia kebanyakan memikirkan kematian itu nanti, yang penting nanti, ya terserah, kita yang memilih. Bahwasanya apa yang kita tanam hari ini pasti akan dipetik esok hari. Itulah saudara-saudaraku, bahwa hakikat kematian itu nikmat dan kematian itu sengsara. Semoga pada materi hari ini, semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi perenungan, dilakukan secara konsisten dan istiqomah yang sudah mengerti. Jika belum mengerti, ya silakan bertanya, nggak usah malu-malu. Silakan bagikan pengalaman kita semuanya. Kalau sudah mengerti, tularkan kepada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada saudara-saudaranya. Supaya apa? Supaya keluarga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Itu saja saudara-saudaraku untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang pas di hati, yang mungkin kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.